Halo Sobat Kreatif Kata dan Pasar, kembali lagi bersama saya Diani Sviarina di acara Art and Creative Talk. Saya masih di Dharma Negara Alaya dengan settingan luar biasa nih ya, dan saya ditemani oleh sosok yang sangat menginspirasi khususnya dalam dunia seni. Nah, seniman senior nih, udah senior sekali. Nah, kalau yang belum tahu nih ya, nama lengkap beliau adalah Iketut Suwanda, tapi familiar itu adalah dengan tokoh Cendil. Nah, yang biasanya melihat beliau ini biasanya make up ya, dengan karakter yang pasti sudah sangat tidak asing. Hari ini saya menampilkan beliau tanpa make up. Jadi kalau kita ketemu di jalan tanpa make up, kita bisa menyapa. Bisa juga dipanggil Beli Cendil. Nah, geser nih ya, kita langsung sapa beliau. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Manggilnya Pak Tut pun tapi gatre makin. Becik. Hai. Nyapa. Iya betul. Selamat datang di Dharma Negara Alaya. Terima kasih, luar biasa ini di Gimana kesannya Pak Tut? Dharma Negara Alaya. Dharma Negara Alaya. Ini kata Alaya ini mengingatkan saya pada cerita Mahabharata ya. Ini gimana kesannya sampai di gedung ini Pak Tut? Wah, asik banget. Kayaknya refresh. Memang seperti ini yang dibutuhkan oleh milenial, generasi milenial sekarang ya. Jadi merasa milenial juga Pak Tut? Merasa dong, bahkan pengen jadi orang milenial, tapi faktor usia. Lucu sekali deh. Sobat Kreatif, kita akan berbincang dengan Pak Tut ya, yang tentunya kita akrab sapa beliau di dunia entertain itu sebagai Cendil nih ya. Jadi Sobat Kreatif pasti akan mendapatkan banyak sekali nih kisah di balik layar seorang Cendil ini gimana sih gitu ya. Pak Tut, sebelum kita mengarah ke sosok Cendilnya nih, saya pengen tahu sebenarnya Pak Tut ini di dunia seni ini sudah dari tahun berapa? Bahkan sudah dari kecil mungkin bisa diceritakan. Dari kecil saya udah senang memainkan gamelan, senang belajar menari, begitu kan. Artinya punya sanggar juga ya? Ya, setelahnya itu sanggarnya. Itu punya sanggar, berarti kan saya membuktikan bahwa apa yang dibutuhkan oleh profesi saya. Betul. Jadi saya wujudkan melalui sanggar. Itu kan nantinya itu setelahnya. Jadi awalnya dari kecil itu kan dipenuhi oleh hal-hal yang mendasar saat kecil. Seperti orang tua mengatakan, orang bijak mengatakan saat kecil itu masa pertumbuhan, masa tajamnya pikiran, masa kemasan lah ya. Iya betul, sensitif dan gampang sekali untuk menyerapnya. Betul. Nah, saat kecil itu apapun yang dilakukan, yang digeluti cepat dicerna, karena masa kecil kan masa pertumbuhan. Betul. Jadi dasar saya untuk belajar main gamelan, dasar saya belajar menari begitu secara terus menerus. Karena datang dari keluarga seniman juga. Ya, samping lingkungan juga kan sangat mempengaruhi. Itu lingkungan sangat mempengaruhi, itu menentukan sekali lingkungan. Betul. Karena ya kita ketahui dulu kan belum ada apa-apa, gadget belum ada, telepon, HP, televisi, nggak ada apa, motor aja bisa kita hitung. Dari pagi sampai malam bisa kita hitung, suara mobil, suara truk itu bisa kita dengar ya. Nah, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Tapi waktu itu saya waktu kecil belum sekolah, berarti saya kan tidak tahu apa kesibukan orang tua kita, apa kesibukan para remaja masa itu. Saya hanya mengingat diri saya waktu itu kecil, cuman mau gerudugan begitu dengan teman-teman sebaya, belajar menari, ya belajar menari, ya belajar mengamal begitu kan. Kalau main layangan gitu. Artinya mas anak-anak lah. Iya. Sampai akhirnya berlanjut dalam proses-proses yang panjang. Betul. Kalau dulu kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar kita kan kalau ada upacara di pura. Saat itu saja kita bisa menunjukkan hasil belajar kita. Beda dengan sekarang. Udah banyak sekali platform yang memfasilitasi ya. Woi, sekarang dimanapun dimanapun bisa kita menunjukkan hasil belajar kita sekarang. Kalau dulu kita harus nunggu. Terbatas. Nah, betul. Terbatas ya. Kita harus nunggu, jelas nunggu, karena upacara di pura kan datangnya setiap 6 bulan ya. Jadi selama 6 bulan itu kita belajar terus. Belajar. Betul. Ya, jadi pantasan orang-orang tua kita dulu itu komit banget terhadap rasa.
ketika kita belajar biar masuk rasa, karena seni pertunjukan Bali itu kan sangat dihidupkan oleh ekspresi. Mungkin orang-orang tua kita selama jenjang belajar itu sangat ditekankan rasa, karena power ekspresi itu kan munculnya dari rasa. Betul. Akhirnya kan ya begitulah taksu begitu kan. Kekuatan, kalau kita sudah kuat fokus ya, di dalamnya ada keikhlasan kita untuk mengabdi dalam hal seni misalnya, otomatis kayak magnet lah kita tekan. Betul seperti itu. Sampai akhirnya muncul sosok Cedil ini gimana ceritanya? Nah, tahun berapa ini? Namun seperti itu, dari kecil saya digodok oleh lingkungan, oleh aktivitas yang tanpa saya sadari bahwa diri saya dibawa ke sana kemari oleh seni yang saya geluti, sampai menemukan jati diri saya. Oh, saya ini ada pada posisi bondres, pada posisi gawak, istilahnya kan sebutannya seperti itu. Sampai munculnya tokoh Cedil yang saya mainkan sampai sekarang ini, itu pada tahun 1998. Wow, 1998. Ya. Waktu itu saya masih udah lahir. usia 3 tahun. 3 tahun? Lahir 95. Saya 3 tahun ya? Betul. Terus gimana nih waktu sampai akhirnya muncul tokoh itu dan dikenal luas masyarakat Bali? Tidak hanya masyarakat Bali, tapi juga Indonesia dan sempat pentas di internasional ya? Ya, seperti itu dah. Saya sendiri tidak menyangka anugerah dari Tuhan ini. Mungkin Tuhan udah bisik-bisik sana ya. Kesungguhan saya, keikhlasan saya tanpa pamrih dari waktu kecil itu, di mana-mana saya pentas tanpa memikirkan imbalan apapun. Bahkan uniknya nggak ada yang memberitahu di sebuah pura ada odalan, di sebuah tempat ada odalan upacara, kemudian malamnya ada hiburan. Nggak ada yang ngasih tahu saya untuk pentas, saya pentas saja. Ya, artinya juari lah. Saking tulusnya. Saking tulusnya sehingga lebih identik ke juari ya. Saking tulus ikhlasnya lebih identik ke juari sekali ya. Pokoknya saya pentas saja. Pentas saja, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang meminta, nggak ada yang mengajak, ya pentas saja. Waktu itu saya pentas tari baris, tari topeng, begitu kan? Ya, kan nggak ada suara. Artinya belum ke jenjang dialog-dialogan. Ya, artinya kalau sampai ke jenjang dialogan itu kan sudah pro itu. Iya, betul. Artinya masih tahap yang disebut dengan tahap ya. Jadi mentalnya udah terasa dari situ. Iya, kita kan harus melewati tahap baru kemudian peringkat apa. Ada tahap-tahapannya. Kalau kita tidak melewati itu, saya rasa sulit sekali untuk menunjukkan sesuatu yang pas. Gitu. Nah itu saya rasa masih saya ingat itu secara terus menerus. Ya, akhirnya lama-lama saya sampai dengar informasi ya pembicaraan dari penonton itu. Akhirnya yang bisa dia kan, dia juari sekali. Akhirnya yang bisa dia. Mencari terus. Ya itu kan seperti itu jadinya. Marketing zaman dulu tuh gitu ya. Ini menarik sekali. Marketing zaman dulu adalah dari mulut ke mulut. Karena tidak ada apa. Media apapun nggak ada. Ya betul. Orang lainnya ya. Nah, sambil menunggu informasi itu sampai di tempat tujuan itu lama banget. Tidak seperti sekarang, detik, second, taplak, seplak gitu. Bahkan keliling dunia pun sekarang taplak. Gimana gitu. Bapak? Pulang? Ya seperti itulah. Asik sekali dulu kalau dipikir-pikir ya. Akhirnya nih kalau orang lihat kan Cedil tuh sosok yang selalu happy gitu ya. Pokoknya kalau kata nenek saya nih kalau udah lihat Cedil tuh sampai bungkar-bungkar kayak gitu kan kalau orang Bali tuh. Nah sebenarnya kan orang cuma ngeliat di depan layarnya ya. Nah persiapannya itu seperti apa sih Bapak? Persiapan buat kontennya sampai mungkin pada saat di panggung tuh mungkin pernah sebenarnya lagi ada masalah nih tapi harus menghibur, itu kan bukan satu hal yang mudah. Banyak hal yang yang harus kita lewati sebelum melangkah ke tujuan berikutnya. Banyak hal. Misalnya awalnya muncul Cedil itu berawal dari saya bekerja di pariwisata.
Saya sebagai pramu wisata. Oke. Ya, sebagai guide lah begitu. Disiplin bahasa Jepang. Iya. Berarti kan mengantar tamu Jepang di agent khusus Jepang kan. Jadi bergelut di dunia seperti itu kan, setiap hari selalu berhubungan dengan HPI di Sparda kan begitu. Karena kita bernaung di bawah itu kan. Ya. Himpunan Pramu Wisata Indonesia, kemudian berkumpul latihan di Sparda, bikin drama gong, kan seperti itu. Betul. Bikin drama gong, tahu-tahu saya diminta untuk jadi punakawan dalam acara drama gong itu. Jadi saya harus bilang apa? Karena sebagai anggota HPI, ya. Artinya pramu wisata semuanya diharapkan untuk ikut partisipasi, siapa yang berjiwa seni atau siapa yang bisa menggamel, memain gamelan, siapa yang bisa menari, siapa yang bisa berdialog itu kan. Semua dilibatkan, diharuskan itu setiap agent begitu, berapa orang. Itu dah saya tidak menyangka. Jadi munculnya Cedil ini dari saya bekerja di pariwisata. Bukan munculnya Cedil dari ranah saya profesi seni yang saya geluti, bukan. Secara tidak sengaja sebenarnya. Nah itu betul, serba tidak sengaja. Walaupun kita nggak percaya kebetulan. Betul. Betul. Ya untungnya kebetulan daripada kesalahan kan itu lebih Nah kan munculnya Cedil. Saya tidak mengharapkan munculnya Cedil seperti itu, bahkan tidak ada bayangan. Apa ini? Gimana ini? Nggak terbayang, seperti tertimpa bandal, bukan durian. Kalau durian kan luka gitu ya. Durian jatuh gitu, janganlah tertimpa bandal, kan masih mending ya. Seperti itu ya. Kejadian pada waktu kan sampai sekarang saya masih mengingat peristiwa yang saya rasa sampai sekarang saya anggap itu sebuah misteri ya. Siapa yang ngasih saya ide-ide seperti itu pada waktu itu? Karena pada waktu itu saya masih bingung banget. Saya harus ngomong apa? Nah, bla 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 begitulah. Akhirnya sampai mau diterima oleh masyarakat, kemudian sampai booming banget. Ya, sampai booming banget, bahkan ya banyak para wartawan yang mengatakan bahwa oh ini ada pelawak baru, oh namanya Cedil, oh ini ikon lawak Bali. Saya sendiri orang tidak lain yang menamakan justru ya. Iya, bahkan korannya itu sampai sekarang saya printer laminating itu. Ya, gitu ya. Berapa saya simpan itu Cedil ikon lawak Bali itu. Sampai sekarang saya belum merasa seperti itu ikonnya yang kayak gimana. Nah, mungkin masyarakat yang melihat, mungkin saya ini dianggap perubahan atau peralihan dari bondres tradisional ke bondres kekinian. Betul. Kan seperti itu mungkin masyarakat yang melihat. Saya hanya melakoni apa yang saya dapatkan di atas panggung, kemudian saya sampaikan seperti itu aja. Jadi tak ubahnya seperti janin yang tidak diharapkan. Tapi ternyata membawa rezeki. Ya seperti itu dah. Berarti kalau proses buat kontennya gimana Pak? Tuh sudah oke, sekarang jadi Cedil nih, berarti nanti pentas. Terus buat kontennya tuh memang disiapkan? Belum juga saya mempersiapkan karena buru-buru sudah banyak yang menanggap untuk meminta pentas. Jadi ngalir aja. Jadi saya ikuti, baru saya mempercayai kalimat kata-kata yang diberikan atau nasihat dari orang tua. Kalau kamu mengikuti sesuatu itu dengan mengalir dan tenang saja, tenang begitu mengalir, kamu tidak akan apa-apa kok. Akhirnya saya ikuti. Setelah saya ikuti proses itu, mentang-mentang saya mengikuti kok siang malam jadinya. Siang malam nggak berhenti. Waktu ternyata itu bingung ngatur jadwal katanya. Bingung banget, apalagi saya masih kerja di pariwisata. Kemudian ada tawaran untuk pentas produk baru ini, produk baru Cedil ini muncul. Belum saya lagi diajak oleh teman-teman untuk menari topeng. Belum ada teman-teman yang mengajak saya main gamelan. Belum lagi ada orang yang meminta sanggar saya untuk pentas, memindit. Jadi yang mana saya harus ambil kepala ini. Saking banyaknya job nih ya.
jawab juga. Terus Kemudian tanggung jawab banyak. ya kreativitas saya terlalu banyak saya ambil. Maklum karena saya senang menjalani tanpa memikirkan bahwa yang saya jalan itu bertambah. Jadi kan yang mana saya ambil duluan. Akhirnya gimana Pak Tut kalau dalam situasi seperti itu? Itu dah seperti yang saya katakan tadi, kalau dijalani dengan tenang, dengan lancar gitu, lancar-lancar aja, bisa kok, bisa. Jangan panik, you don't panic. Kan seperti itu dalam lagu-lagunya, you don't panic ya. Karena yang mencari hal itu diri kita sendiri. Jadi kita harus menyelesaikan masalah yang ada pada diri kita yang kita ambil secara sengaja maupun tidak disengaja kan. Mengalir aja gitu. Mengalir aja. Termasuk pentas juga gitu. Betul, akhirnya saya tidak mempersiapkan bilang tadi konten. Saya tidak mempersiapkan, mengalir begitu aja di atas orang panggung. ketawa aja gitu ya. Baru muncul penonton udah tertawa, saya mau bilang apa? Jadi dengan kemunculan sosok Cedil ini penonton udah tertawa, itu kan nilai plus buat saya. Betul. Saya tidak perlu ngomong lagi, tidak perlu mikir bahan materi apa lagi. Orang teman di atas panggung, teman yang saya adik pasangan pentas saya, orang dia yang punya materi banyak. Saya cuma kejengit-kejengit itu aja. Diam kejengit-kejengit orang sudah tertawa. Durasi 30 menit sama kan? Saya diam kejengit-kejengit penonton tertawa. Dia materinya ngomong dialog monolog begitu blak-blak sama tertawa. Jadi kan sama-sama tertawa. Yang dicari dalam hal itu kan tertawanya penonton. Bukan banyaknya kita dialog. Ya kayak Mr. Bean lah begitu. Diam begitu. Karakternya mau dinanti ya. Makanya tadi saya patut datang nggak make upnya, saya ketawa loh. Saya masih kebayang make upnya. Ya itu. Dan ketawanya. Nah, itu lagi gaya bicaranya Cedil itu kan bagian dari Suwanda ya. Di mana-mana tanya seseorang kalau berprofesi sebagai tokoh apa, ada pada bagian dirinya. Kalau tidak ada pada bagian dirinya, sulit mempertahankan. Betul, karena itu memang udah karakter ya. Ya, artinya bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat 100% kayak kita melekatkan plaster di minyak kan sulit ya. Iya benar-benar. Nggak nempel. Nggak nempel. Paling tidak ya melekatnya dikit itu kan berarti kan paling tidak ada diri kita di sana. Betul. Seperti menarikan topeng begitu kan paling tidak kita hayati karakter tapel ini. Tidak buru-buru ngambil langsung pakai kan seperti ini. Kalau misalnya tadi nih Pak Tut, suasana hati kan nggak selalu happy ya, tapi kita harus terus buat happy orang nih, karena karakternya Cedil ini kan emang menghibur gitu ya. Pernah nggak di suatu momen yang sebenarnya lagi, aduh gimana ya gitu, lagi nggak karuan suasana hati, tapi memang harus melakoni itu? Pernah. Apa yang Pak Tut lakukan nih, tips nih buat sobat kreatif nih? Jadi kita profesional aja, profesional aja, dan kita harus ingat dengan prinsip kita awal. Ingin menjadi seorang seniman, oke. Lakoni dengan setulus hati, seikhlasnya. Berarti tulus dan ikhlas di dalamnya kan ada suka duka, harus kita tanggung. Konsekuensinya harus kita hadapi. Kan seperti itu, harus kita hadapi itu karena yang mengambil kan diri kita yang berani melangkah ke hal itu. Nah, seperti contoh. Saya pernah mengalami ini masalah keluarga ya. Anak saya minggat. Alias hilang, tidak ada berita. Waktu itu. Iya. Jelas kepikiran dong ya, sangat. Keluarga semua menangis. Kemana ini anak? Kemana? Mana menangis? Istri saya sampai nggak bisa makan, menangis terus ya. Apalagi saya kan, saya kan sedih banget ya. Gimana ya? Sampai pikiran yang bukan-bukan sampai ya namanya kehilangan anak kemana ya. Tapi pada saat itu pentas saya banyak. Gimana nih, harus profesional ya? Nah akhirnya seperti itu, bisa nggak ngimbangi. Akhirnya saya membuat penonton tertawa, saya tersenyum di atas panggung, di atas kesedihan yang luar biasa itu. Saya tunjukkan, bahkan hampir teman-teman yang pentas dengan saya waktu itu tidak tahu bahwa saya sedang menghadapi masalah. Itu salah satunya. Pengalaman yang saya rasakan, banyak hal, belum lagi hal-hal yang menyangkut tentang
Pak komunitas. Itu kan perasaan banget itu perlu konsentrasi itu. Betul. Belum lagi awal-awalnya itu ada, saya kan awal-awal dulu masih eksis di pariwisata kan, untuk membagi tugas itu kan perlu konsentrasi. PR juga ya. Iya. Saya doakan terus, berdoa terus agar tidak emosi ya. Kalau emosi semuanya buyar kan. Betul. Di Jadi sini. harus Betul. benar-benar dikendalikan ya. Dikendalikan banget. Makanya teman-teman semua melihat saya, kok santai aja, Suwando kok Saya, santai ya, betul. kok senyum-senyum aja. Dia tidak tahu di belakang saya udah sedih banget ya. Masa sedih saya tunjukkan kepada teman kan? Betul. Yang bisa menghibur kesedihan kan diri kita. Nah, diri kita melalui perantara lingkungan yang mana? Kan seperti itu. Kalau tidak ada kemauan pada diri kita untuk menghibur diri, walaupun teman datang untuk menghibur, tidak mau masuk dia. Diri kita yang buka kan pintu dulu untuk teman mau menghibur, kan seperti itu. Pak Tut, kalau sekarang nih Sobat Kreatif kan banyak banget nih sebenarnya anak-anak muda yang punya bakat ya. Tapi bahkan bakatnya itu terpendam. Dan jangan sampai terkubur kan kalau susah lagi bisa digali lagi. PR lagi. Nah, mereka itu kan cenderung aduh saya pengen deh seperti itu tapi saya malu. Nah, kira-kira apa sih yang harus mereka miliki nih Pak Tut biar percaya diri dulu dengan kemampuan yang mereka miliki gitu? Kita harus punya prinsip ya. Prinsip. Terlepas dari latar belakang kita apa, ya sekolah di sana, sekolah di sini, tanpa melihat bahwa lingkungannya seni, berarti harus seni lingkungan. Bukan, kita harus punya prinsip. Seperti yang saya katakan tadi, ada nggak kemauan kita? Kemauan, prinsip dan kemauan yang paling penting. Prinsip ini dikuatkan oleh kemauan. Ya. Sebab kemauan ini kan segalanya terhadap sesuatu. Diri kita ya, betul. Ya, misalnya saya melihat cewek cantik, tanpa kemauan saya untuk mendekati dia hanya cantik saja, nggak ada kelanjutannya. Dia hanya cantik saja, nggak ada kelanjutan. Tapi kalau ada kemauan saya untuk mendekati dia, nah baru selanjutnya ada cerita lain lagi. Kan seperti itu. Iya, biar gampang dipahami. Bagi yang kaula ya, muda-muda ya seperti itu. Biar gampang dipahami kan, ya namanya kalau anak muda kan begitu. Iya, benar. Jadi kalau tidak mau menunjukkan bakatnya ya cuma jadi penikmat aja ya. Ya seperti itu, harus ada kemauan. Sama halnya kita seperti makan. Kalau kita lihat aja, tanpa ada kemauan untuk makan, kita hanya tahu bahwa oh itu makanannya enak. Pernah nggak merasakan? Enggak. Jadi cuma perspektif aja ya? Iya, sama halnya kita ingin kreativitas untuk menjadi seorang penari. Tapi kita nggak pernah terjun. Nggak pernah latihan. Paling tidak kita nggak pernah menonton orang latihan. Jangan menonton orang pentas, menonton orang latihan. Ada nggak ketertarikan kita? Di dalam menonton orang latihan itu kadang-kadang dalam hati kecil ada kecemburuan juga loh. Ada rasa ketersisihan kita. Kenapa Pak Tut? Ya, karena orang latihan disayangi oleh gurunya, kemudian dia bersama kompak, kita nongol nonton begini kan seperti harus ada semangat yang muncul dalam diri ya. Iya, harus ada cambuk. Oh, dia latihan seperti itu, saya juga bisa. Gitu. Kan? Ya. Seperti itu. Oke. Pak Tut, ini bicara mengenai ini sekarang kan sudah malang melintang di dunia seni ya dari tahun 90-an gitu, untuk bahkan dari kecil gitu kan sampai hari ini masih sangat eksis dan menjadi sejarah ya perjalanan seorang cedir. Nah, kalau saya boleh tahu nih siapa sih sosok hebat di baliknya Pak Tut yang paling berjasa, yang menurut Pak Tut nih kalau tidak ada ini saya nggak mungkin sampai di sini hari ini. Ibu. Kenapa Pak Tut? Kenapa? Ini saya kalau bahas ibu tuh pasti melo juga. Iya, melo juga ya. Karena ibu ini dari dulu, ya memang wajah ibu kayak wajah saya. Berarti anak laki-laki kalau mirip ibu kan otomatis disayangi. Kan seperti itu. Dimana-mana pun, di seluruh dunia pun ditanya seperti itu. Jadi dari kecil saya udah disayangi banget sama ibu. Ibu yang membelikan saya gamelan kecil. Berarti kan dari sana kecintaan saya terhadap gamelan. Ya. Setelah itu ibu yang mengajak saya jalan-jalan ke Jalan Gajah Mada. Waktu tahun ya? Betul, ke Wangayo. Yang terkenal dulu tahun 70-an itu Wangayo. Wah, itu udah keren tuh jalan-jalan. Naik dokar udah keren. Itu lampu neonnya masih ada kawat, gitu.
Itu masih ada sawah Tegal banyak itu di Denpasar, di Jalan Gajah Mada itu masih seperti itu. Jadi kemana-mana ibu waktu kecil saya malah ibu belanja di Pekan Badung, Pekan Payuk dulu namanya. Ibu kemudian belanja lagi ke pindah selanjutnya ke Pekan Wangaya. Saya sampai dititipkan di toko-toko apa encik-encik Cina itu karena saking akrabnya. Iya, sepanjang jalan itu. Karena ibu saya saking akrabnya dengan encik-encik. Ini saya titip anak saya. Nah, hal-hal itu masih saya ingat ya. Iya, berarti kan jadi saya merasa mungkin ibu yang memberi saya harapan apa yang saya senangi ya, apa yang membuat diri saya nyaman kan seperti itu. Sekarang beliau masih Bapak tidak masih sehat ya. Jadi ya, nanti itu. Ibunya Pak Tut nih nonton tayangan kita pasti juga mengingat kembali momen-momen nah itu kan yang luar biasa. Karena berbicara siapa yang paling sangat mendorong kan ibu jelas. Nah untuk selanjutnya baru yang lain-lainnya. Saya banyak punya guru-guru seperti itu yang mensupport. Betul. Apakah itu ketika saya merasa tersisihkan, ketika jatuh, kemudian apakah jatuhnya itu beragam kan, sakit, menghadapi masalah gini, banyak juga ada support, juga yang banyak juga membangkitkan. betul. Apakah itu dari lingkungan, apakah itu dari saudara, dari teman, bahkan dari orang di luar negeri pun pernah memberi support saya, bahkan masuk akal juga. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh profesor dari luar negeri, dari Amerika ya. Pemain voli agar dia dapat meloncat tinggi, dia harus menekan tanah sekuat-kuatnya. Artinya, walaupun kita diinjak-injak oleh orang, dicaci maki oleh orang, dicemoohkan oleh orang, sekuat hebat dia menginjak kita, nanti kalau dia sudah melepaskan kita bisa meloncat melebihi dia. Betul. Begitu. Diulang. Nanti ada efeknya ya. Dia. Jadi kan semakin semangat saya jadi. Betul. Seperti itu. Dukungan dari semua pihak ya. Semua pihak. Keluarga, ya. ke orang-orang. Seperti kata-kata orang, cita-cita itu memang dekat sekali dengan kalimat jatuh bangun. Jadi kayak lagu. Ya, jatuh. Mengejar. Nah, artinya seperti itu. Cita-cita memang dekat sekali. Dekatnya apakah di belakang, di samping, kanan, kiri, kita tidak tahu. Yang jelas dia dekat. Jatuh bangunnya itu. Betul. Makanya ketika kita di atas, kita juga jangan terlalu happy ya. Iya, nanti kita bisa jatuh. Setelah di atas, kita happy standar maksimal. Jangan maksimal, biasa-biasa saja. Turunnya pun kita santai. Kita sendiri landai ya. Ya, betul. Naik lagi juga kita santai juga ya. Oke, Pak Tut. Pak Tut melihat nih sekarang banyak sekali datang seniman-seniman Bali kita ya dengan beragam kemasan lah. Ada yang lebih modern, ada yang juga mungkin mengambil sosok Cedil sebagai inspirasi. Dari Pak Tut sendiri nih gimana nih pendapatnya? Asik banget. Karena seperti yang saya katakan tadi, di media itu kan sampai tertuliskan Cedil ikon lawak Bali. Berarti kan ada yang ngikuti, memang itu kelanjutannya. Bukan saya yang minta, bukan siapa yang minta, tapi itu berlanjut dia. Betul, dengan inovasi-inovasinya terus ya. Betul. Karena istilahnya mungkin waktu sudah menunjuk kepada saya bahwa saya mengawali, berarti kan ada yang ngikuti terus begitu. Betul. Nah, jadi saya bukannya punya perasaan tersaing, bukan. Malah saya merasa seperti kalimat orang bijak, jadilah seperti kapas di atas air kan. Walaupun air bah besar sekalipun, dia tetap di atas air. Tetap di atas air. Seperti itu. Asik. Jadi asik ya. Ini menarik sekali loh Sobat Kreatif. Jadi ketika beliau saya tanya gimana pendapatnya tentang Sobat
kreatif atau teman-teman yang sekarang di dunia seni ini beragam datangnya, ternyata jawabannya asik gitu kan. Setulus itu gitu beliau berkarya di dunia seni, dan semoga juga ini menginspirasi ya Pak Tut ya. Karena bagaimanapun juga semua orang pasti awalnya ada rujukan. Betul, Ya. harus ada nih. Ada yang modelnya betul, ya. ada yang dirujuk seperti itu. Kalau nggak ada yang dirujuk, berarti nantinya kita nggak punya identitas. Betul, sepakat. Betul. Nah nanti setelah kita punya identitas, baru kita artinya mengucapkan semua terima kasih dengan cara gaya kita. Oke. Awalnya kita merujuk ke sesuatu itu. Kemudian setelah kita melihat jati diri kita mengucapkan terima kasih dengan gaya kita. Betul. Gimana cara mengatakan? Sulit. Iya. Saya sering, Paham. ya betul. Saya sering begini. Ketika saya pentas, saya selalu memuliakan, menyelipkan, memuliakan dan memberi harapan agar semakin banyak yang mengetahui bahwa begitu banyaknya para guru saya. Beliau bukan saingan saya, beliau guru saya. Dan beliau menjadi bangga dan hebat sekali beliau karena anak didiknya seperti saya ya melebihi ketenaran beliau kan seperti itu. Suatu saat itu Pak Tut juga akan di posisi itu ya. Ya betul, karena nanti saya akan bangga karena para pengikut atau paling tidak yang mengikuti langkah saya ini sudah dia hebat sekali. Apalagi berkolaborasi dengan teknologi kekinian ya, zaman milenial sekarang ini. Nah, bicara mengenai teknologi nih ya, Sobat Kreatif dan Pasar Festival kali ini hadir dengan kemasan berbeda Pak Tut. Jadi ada semutan teknologinya dan kita dibuat secara virtual. Termasuk acara kita nih, kita akan tayang di Denfest Creativity termasuk acara kita ini, kita akan tayang di Denfest creativity.id dan tentunya nih ada linknya di bawahnya ya. Jadi menurut Pak Tut nih, menurut Pak Tut nih gimana nih, kita bisa tonton di YouTube nih sekarang? Ini sebuah peningkatan atau mungkin ke depan jadi tantangan juga nih Pak Tut? Apapun kalau kita lihat dalam posisi kompetisi ya tantangan, namanya kompetisi kan. Kalau kita dari sisi kompetisi ya tantangan. Kalau kita melihat dari sisi manfaat, bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali, apalagi sekarang kan sudah zamannya teknologi milenial, memang sudah seharusnya berubah. Ini peradaban sekarang ini kan sudah memang peradaban yang harus berubah. Kita tidak mau menampik bahwa ini sudah berubah. Oh tidak, jangan begitu. Ini sudah berubah. Ya, ini peradaban yang mengharuskan umat manusia di lingkaran bumi ini sudah harus berubah. Kita harus ikuti. Ikut perubahan-perubahan selagi itu positif ya? Ya, seperti Mahatma Gandhi mengatakan kita harus menjadi perubahan yang kita inginkan. Tidak hanya kita wacana berubah-berubah, sementara diri kita tidak berubah. Harus berubah. Mahatma Gandhi loh. Kan seperti itu. Sepakat. Nah terakhir nih Pak Tut ya, sebelum kita sebenarnya saya pasti ingin sekali nih berbincang lama, tapi karena waktu dan durasi ya, saya ingin minta Pak Tut untuk memberikan semangat nih kepada anak-anak muda, khususnya Sobat Kreatif yang nonton untuk terus semangat meskipun masa pandemi. Harus tetap gimana nih Pak Tut? Karena masa pandemi itu tidak ubahnya kita melihat di sebuah sungai air bah. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita? Ya kita harus berkreativitas sambil menunggu air itu surut. Betul. Jangan kita marah-marah terhadap air itu. Jangan kita marah-marah terhadap yang di hulu. Jangan. Kita harus lihat diri kita, jaga kesehatan kan, sambil menunggu air itu surut seperti itu kan. Nah artinya dalam situasi seperti ini, apa yang kita lakoni, profesi apa yang kita geluti, kita tekuni itu. Tidak akan membuahkan hasil, memang, karena kan masa seperti ini serba sulit. Semua terdampak. Kalau bahasa Balinya, singidang orang apa, singidang orang A ya, apalagi tidak bisa bilang apa lagi. Nah, saya anggap seperti mumpung ya, mumpung tidak bisa bilang ya di rumah atau di tempat manapun, kita bisa menggodok diri kita melalui kreativitas sesuai dengan profesi kita, apa yang kita geluti kan seperti itu. Jadi jangan sampai kegiatan bermanfaat ya. Ya bermanfaat bagi diri kita. Betul. Karena anggap saja kita dalam proses belajar ini, kan
Kalau dulu orang belajar tari baris 6 bulan. Pandemi ini 6 bulan. Kita belajar terus tidak henti-henti. Kan seperti itu. Betul. Kalau kita memikirkan terus nanti begini, begini. Jalan-jalan ya. Iya, gak jalan-jalan nanti kan bertambah pikiran kita, imun kita akan menipis nanti kan. Agar imun kita kuat, nanti iman kita kan bagus ya. Betul. Agar imun kita kuat, iman kita juga harus dikuatkan ya. Jadi Sobat Kreatif, perbincangan kita bersama dengan Pak Tut ya, atau Dwi Cedil nih, ini menarik sekali dan memberikan kita beragam perspektif, tidak hanya dari sisi seorang seniman, tapi juga mungkin pesan-pesan dari seorang ayah gitu ya kepada, atau seorang senior nih kepada generasi-generasi berikutnya yang kemudian harus tetap kreatif dan produktif meskipun di masa pandemi. Dan tentunya sudah banyak sekali, saya tidak akan menyimpulkan banyak, tapi sebelum itu kita akan foto selfie dulu nih Pak Tut. Jadi ini wajib sebagai catatan sejarah Pak Tut pernah ke Dharma Negara Alaya. Iya, ore. Oke Pak Tut, kita selfie 1, 2. Oke, wow, Sobat Kreatif, nggak terasa ya, lebih dari 30 menit kita sudah berbincang dengan Pak Tut atau Dwi Cedil. Semoga juga mendapatkan manfaatnya dari obrolan kita ini, dan saya berpesan tetap jaga imun kita dan kuatkan iman kita. Sampai jumpa di segmen selanjutnya, bye-bye.